Presiden Joko Widodo memberi sejumlah pesan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Pesan-pesan itu disampaikan dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Sabtu 17 Desember 2022. Pesan tersebut juga disampaikan mengingat pemilu dan pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia. Bahkan bisa menjadi yang terbesar di dunia. Karena menjadi pemilu dan pilkada yang terbesar, Jokowi mengimbau agar Bawaslu berhati-hati untuk mengawasinya, sebab Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu. Karena menjadi pemilu dan pilkada yang terbesar, Jokowi mengimbau agar Bawaslu berhati-hati untuk mengawasinya, sebab Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu. Kendati begitu, dia percaya pemilu dan pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena pengalaman yang dimiliki Indonesia. Pesan kedua Jokowi adalah meminta Bawaslu mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilu 2024. Pesan lainnya, Jokowi meminta Bawaslu bekerja keras untuk mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT. Sebab DPT kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jokowi menyebut DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan. Jokowi meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk melapor kepadanya ketika ada yang menghambat penyusunan DPT. Apalagi urusan DPT menjadi krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui Indonesia paling lemah terkait urusan data. Karena bertugas mengawasi jalannya pemilu, Jokowi meminta Bawaslu jangan menjadi lembaga yang menakutkan. Jika begitu, ia khawatir peserta pemilu takut melakukan sosialisasi, meski Bawaslu harus menjadi lembaga yang disegani. Ia pun membagikan pengalamannya saat dipanggil Bawaslu atas dugaan penyelenggaraan kampanye. Kala itu dia merasa grogi. Kepala negara pun mengingatkan agar selama tahapan pemilu serentak 2024, Bawaslu senantiasa bekerja cepat, responsif, dan selalu berada pada koridor hukum. Jokowi meminta Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat aturan yang jelas dan penegakan pemilu. Kemudian Jokowi meminta Bawaslu melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik politik uang yang beredar dalam pemilu yang masih ada hingga kini. Dia mengakui berdasarkan pengalamannya, ikut pilkada dan ikut pilpres, politik uang masih selalu ada. Bahkan menurut Jokowi, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, menjadi petugas Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik tersebut. Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu. Pemilu dan pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Dibandingkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini. Dan mungkin juga yang terberat. Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini. Yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Dengan rentang wilayah pemilihan yang luas. Dan kondisi geografis kita yang sangat beragam. Tapi saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, saya merasa kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas. Saya ingin mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat.
ibarat pertandingan bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas. Ini misalnya soal daftar pemilih tetap DPT. Tiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan. DPT ini selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini. Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan. Dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita.